Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini saya belum bisa ke Malang. Eh, ini mohon izin Pak Ngesti ya. Pak Ngesti di mana sih di posisi ini? Di tengah sedikit. Oh alah Kak Keto. Nggak kelihatan. Lama tak jumpa. Iya, saya Sorry ya Allah jadwalku. Papua. Ini anu ya Pak Ngesti. Saya coba apa namanya memaparkan sedikit profil data yang terakhir saya minta ke Pak Raden. Pak Raden monitor nggak? Ada beberapa hal yang kayaknya saya butuh konfirmasi deh. Pak Baik Raden rapat ada. pisan Pak Raden. Ya, kelihatannya dulu. Iya, podo double. Mohon izin share screen. EXO. Oke, semoga bisa terlihat nih. Bisa. Betul banget. Oke. Ini data mentah yang saya terima dari Pak Raden Arif. Dari per cut off kapan ya? Awal Desember kira-kira. Kayaknya masih dibuka sampai sekian di atas tanggal 5 kalau seingat saya ya. Dengan beberapa poin pertanyaan dan sudah mengkategorisasi dari status, kemudian kalau dia dosen, PNS atau tidak dan lain-lain, dan beberapa butir pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, yang poin 2, 3, 4, 5 kecuali yang 6 ini karena sifat pertanyaannya negatif. Jadi ini saya share pertanyaannya dulu aja biar mungkin sambil refreshing pertanyaannya. Jadi harus di-record dulu. Visioner. Dia. Pertanyaan visioner. Ini. Jadi pertanyaan kita itu sekalian apa refresh, ada 6 dimensi: diskriminasi pelayanan, kecurangan pelayanan, terus menerima imbalan dan atau gratifikasi, percaloan, pungutan liar, media anti korupsi. Untuk pertanyaan pertama, pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kalau kemudian kita collecting data numeriknya 1 sampai 4, berarti kalau positif sangat setuju ini clear 4. Tapi kalau misalnya pertanyaan kecurangan pelayanan, pengguna layanan mendapat penawaran untuk memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah dengan memberikan imbalan tertentu. Kalau dia ngisi 4, berarti kan jelek. Karena dia bilang sangat setuju untuk sesuatu yang negatif. Nah, di sini saya merah-merahi pertanyaan yang sifatnya negatif, maka di data analisis sudah saya record. Yang 4 jadi 1, yang 3 jadi 2, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ini saya kembalikan ke data yang tadi. Ini nanti perlu saya cleaning lagi, makanya ini cuma saya sampaikan secara kasar saja data yang masuk di sini, kemudian dianalisis. Kira-kira dapatnya ini saya rescale ke 1 sampai 5. Sedang menimbang-nimbang secara ininya Pak Ngesi dan teman-teman tentang skala Likert-nya. Kalau ini nanti ingin saya analisis di luar deskriptif 1 sampai 4 itu memang belum ke Likert. Nah, ada 2 ini ya sasaran kemarin fakultas dan unit. Kok jadi lebar gini ya? Yang fakultas dari skor yang ada ini overall dulu. Saya urutkan dari yang tinggi ke rendah. Paling tinggi itu Fikes. Ini tambah nggak kelihatan ya. Nah, ini sudah saya urutkan tinggi ke rendah. Jadi Fikes, MIPA, Pasca, dan seterusnya. Sampai terang paling rendah di bawah poin 4 itu via. Ini asumsi sudah saya rescale 1 sampai 5. Nanti kalau misalnya mau kita tetap pakai 1 sampai 4 itu pun juga bisa, tapi trennya tidak akan berubah.
Ini hanya untuk antisipasi kalau nanti saya pengennya analisis selanjutnya lebih ke inferensia gitu, misalnya dari kategorisasi seperti apa. Nah, itu nanti butuh yang liket. Aslinya masih belum liket. Dari sisi jumlah responden, nah ini yang saya agak bingung, karena dari 3.837 pengisi, ini cukup banyak alhamdulillah, peningkatan besar dari tahun lalu, tapi banyak yang blank. Dan itu 434. Artinya apa? Dia mengisi, dia berasal dari fakultas mana, tapi ketika diminta untuk menilai fakultas apa, diisi kosong. Ada beberapa kemungkinan, Bapak Ibu, ini saya butuh masukan sekali. Apakah dia menilai UB secara overall karena tidak ingin menilai spesifik fakultas tertentu, atau seperti apa? Ini mau saya hilangkan itu eman karena 434. Nah, itu temuan yang barangkali menarik untuk kita diskusikan hari ini. Kemudian kalau dari yang lain-lain selain blank, paling tinggi itu FK, mengisi, FEB, FPIK, dan seterusnya. Ini masih terbagi, nanti apakah dia dosen, teknik, itu belum saya detailkan sampai ke sana. Itu karena sebenarnya begini, memang kalau untuk dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban, kita harus melaksanakan survei ini secara internal, sebenarnya targetnya hanya 30. Maka kita sudah gugur kewajiban, aman. Tapi secara statistik ilmiah 30 tentunya tidak cukup representatif. Itulah kemudian kami, ya kita di awal kan menetapkan target-target per fakultas. Itu pun kita bagi ke dosen teknik dan lain-lain yang sebenarnya juga tidak sampai harus detail itu gitu. Nah, kita kemarin agak main aman saja supaya terlihat. Ini kalau mau kita breakdown ya, saya copy ke bawah. Ini karena saya geser ke kafe, mungkin ada suara-suara musik. Ya, aman Bu. Aman ya, tak masuk ya. Ini, nah ini misalnya saya ini kan ke status. Nah itu akan terlihat dari blank yang tadi 434 itu ada dari dosen, mahasiswa, masyarakat umum. Nah ini nanti akan lebih clear di laporan seperti apa. Dosen yang mengisi overall. Banyak vendornya. Kemarin ada pertanyaan dari Ibu Ula itu siapa? WLP ya. Itu memang vendor itu nilai semuanya. Jadi semua vendor itu kan tersentral di WLP. Dari fakultas mana itu semuanya ke WLP. Dikiranya mungkin fakultas universitas. Ya ini sayangnya ada beberapa yang missing ya Pak Ngesti. Saya sih harapannya kemarin setiap fakultas walaupun nggak menetapkan batas minimal, ada lah yang menilai misalnya vendor mitranya dari FK dari setiap fakultas, ternyata ya masih ada aja yang kosong. Tapi tetap nantilah overall bisa kita lihat 95 si mitra vendor ini sebenarnya angka yang cukup lumayan, bisa kita collecting untuk melihat khusus untuk vendor bagaimana penilaiannya itu nanti bisa. Ya. Khusus untuk masyarakat umum itu nanti bisa, karena mungkin trennya akan berbeda dengan ketika bagaimana mahasiswa itu memilih menilai, bagaimana dosen menilai. Biasanya nilai paling kecil itu kalau mahasiswa yang menilai. Nah ini bisa tinggal kita ganti, misalnya di sini saya nggak daripada ini. Ini sudah kelihatan nggak Bu skala IPA kita itu? Ini tak pakai skala IPA untuk masing-masing ya. Ini tak ganti ke skornya, kalau tadi kan kuantitinya. Nah ini kelihatan. Misalnya dari dosen overall menilai itu di 4,31, mahasiswa 3,95. Wah, jadi hipotesis saya salah. Ternyata yang kecil malah masyarakat umum 3,77 menilai UB overall ini. Dosen memang tinggi menilainya 4,31, teknik pun juga 4,31. Ya, kok samar-samar sih suaranya Pak. Skalanya berapa? 14 atau 15? 15. Ini saya yang 15 supaya lebih mudah baca. Nanti bisa dirubah 14 tapi trennya nggak akan berbeda. Oke, siap. Terima kasih. Nah, di sini kelihatan trennya itu di luar
Sivitas tampaknya yang memang relatif rendah di masyarakat umum 3,77, di orang tua mahasiswa 4,27. Paling tinggi memang di dosen masih menilai baik 4,31. Kalau kita ke skala 1 sampai 5 kan udah lumayan tuh. Sebenarnya overall sih ya nggak jelek, 3,77 itu kalau dipakai skala 1 sampai 5 kan juga tetap above, di atas rata-rata. Dari sisi itu sebenarnya relatif kita ya masih positif. Itu. Nah, yang blank ini loh, yang saya nanti butuh interpretasi, mau dihilangkan itu sayang. Coba ya. Kita ke ininya, ke kuesionernya. Itu diakses nggak? Yo Pak Raden yo. Kita itu kan ketika share itu bentuknya kayak gini. Oh, wis tutupin. Ipak. Jadi memang, ya telah ditutup. Jadi dia yang wajib mengisi dia berasal dari fakultas apa, kemudian menilai fakultas apa dan atau menilai unit mana. Nah, ketika ngisi blank kemungkinan dia memang responden ini tidak berniat untuk spesifik menilai fakultas atau unit, tapi melihat UB secara umum. Boleh jadi kan ya Pak Ngisti ya? Dan itu 400 berapa tadi? 400 sekian lebih, 434 ya. Itu paling tinggi secara kuantiti. Disusul kedokteran 409, paling sedikit PSDKU UB Jakarta dan lain-lain. Nah, ini FTP yo sik gak akeh 41. Pak Rodi sama Senayan ini. Sengaja lagi. Terus yang unit, ini overall nggih, saya cerita dulu sebelum detailnya. Ini yang bawah pun sebenarnya sudah saya breakdown. Tadi kan punya 6 indikator. Nah, bagaimana ini dengan nilai per indikatornya? Jadi kalau secara rata-rata ya ini dulu wis. Jadi kita lihat yang biru ini diskriminasi pelayanan, kecurangan, imbalan atau gratifikasi, percaloan, pungutan liar, media anti korupsi, kiri ke kanan urut. Nah, sekilas bisa kita lihat nilai tertinggi itu ada yang di hijau, ungu. Saya taruh sampingnya aja biar bisa melihat angkanya. Nah, ini skor tertinggi di 4,55. Ini di percaloan. Skor terendah artinya yang masih jadi PR kita itu di diskriminasi pelayanan. Berarti kan ternyata dirasakan itu. Nilainya lumayan karena dari 3,5 dibandingkan yang lainnya 4, sekian. Itu dia relatif rendah. Yang paling rendah lagi media anti korupsi. Berarti di sosialisasi. Sebagian besar responden belum melihat masifnya atau mungkin ya belum terlihat usaha-usaha dari masing-masing unit atau fakultas ini untuk menggiatkan media anti korupsi. Itu masih rendah. Jadi kalau kita ingin meng-highlight di hasil survei kita, PR-nya berarti bagaimana media anti korupsi ini bisa lebih kita giatkan lagi. Dan yang kedua, awareness terhadap diskriminasi pelayanan. Nah, ini angka 3,45 ini kalau kita lihat dari data aslinya sebenarnya saya hitung dari rata-rata poin per poinnya. Data aslinya, maaf jadi loncat-loncat. Data aslinya kan kayak gini. Jadi diskriminasi pelayanan sebenarnya tersebar di 6 pertanyaan ini. Apakah pelayanan oleh petugas sudah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku? Informasi, tarif, biaya mudah didapatkan. Apakah persyaratan prosedur sudah diinfokan secara terbuka dan lain-lain. Berarti kan ini yang jadi PR kita sebenarnya. Ada iya. Nah, ya kita akan juga pengguna ya. Temuan jati nggak ada SOP-nya semua. Betul. Ini bisa jadi ini senjatanya Pak Nges ini nanti untuk melengkapi mungkin temuan-temuan yang lain.
Kalau nanti saya berencana di laporan tetap secara detail saya sampaikan, walaupun yang kita highlight nanti di beberapa hal itu sifatnya akan agregasi. Jadi bicara tentang diskriminasi pelayanan, kalau dijelaskan 6-6-nya kan pasti akan sangat terlalu detail ya, membingungkan. Mungkin nanti bisa beberapa di poin agregat, beberapa baru nanti kita sampaikan mana yang nilainya tinggi, rendah dari angka-angka yang ada. Balik lagi ke data olah. Nah, angka-angkanya itu sebenarnya sudah ada di sini. Nah, sekarang ke unit. Di unit, ini coba saya cleaning karena tetap ternyata dia memasukkan itu divisi K3L, maksudnya K3, K3LUB, dan lain-lain. Ini semoga sudah se-clean mungkin. Oke. Untuk unit yang dinilai dari BSS sampai, nah ini tetap ada lainnya juga. Nanti saya jelaskan lainnya itu macam-macam mengisinya mereka di isiannya. Nilai yang paling tinggi di sini dari skala 1 sampai 5 itu ada di pungutan liar. Ya kita save di situ artinya. Dengan tren yang sama, nilai yang rendah itu ada di diskriminasi pelayanan dan juga di media anti korupsi. Tren dari fakultas maupun unit ternyata sama. Dengan detail nilainya seperti ini. Bagaimana dengan urutannya? Jadi kalau dilihat dari ini, biru, merah, hijau, ungu, biru, orange, angkanya detailnya kalau mau lihat bisa. Kemudian ketika diurut, nah urutannya seperti ini, kecil ke besar. Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB, ini skor sementara dari data yang ada itu paling rendah, tertinggi di Direktorat Akuntansi Pelaporan dan Perpajakan. Ini menarik sekali temuannya ini. Menariknya karena ya paling tidak integritas ya dari teman-teman di Direktorat Akuntansi ini diakui lah gitu dengan nilai yang cukup tinggi. Di skor antar unit kita melihatnya sudah perbandingannya harus apple to apple. Bukan lagi dengan fakultas tapi unit yang ada di UB. Turun ke sentra industri, UBKV dan lain-lain yang memang sengaja kita scoring di sana. Nah, ini juga saya mohon masukan Bapak Ibu, beberapa unit yang barangkali bisa kita agregasi juga itu unit-unit di bawah BMU jika dibutuhkan. Kalau memang membutuhkan detail, saya akan biarkan detail seperti ini. Tapi kalau misalnya ingin melihat unit-unit ini di bawah BMU, misalnya untuk UBKV, untuk apalagi ya, Keshos, itu misal disatukan, butuh disatukan karena manajemennya sama, maka lebih baik diagregasi. Nah itu monggo nanti masukannya seperti apa, karena keuntungannya bisa lebih ringkes di sini. Nah tapi kerugiannya nggak detail, mana yang kita pilih, mohon masukan Bapak Ibu sebelum nanti saya coba memasukkan ke dalam laporan akhirnya. Jumlah responden paling tinggi UPT perpustakaan. Nah ini memang belum merata permasalahan di yang tingkat unit ini karena kita memang agak sulit ya mencari strategi. Ini pelanggan UBKV ini banyak sih ngisi kok ya Mak Siji gitu kan. Mungkin memang perlu kedepannya perlu strategi yang berbeda untuk unit-unit ini supaya banyak yang mengisi. Makanya saya kepikiran diagregasi saja gitu. Mengingat jumlah respondennya pun ternyata beberapa hanya sedikit yang menilai Gria hanya 1, Bekantin 1. Embus apa sih ngisi? Begitu kira-kira. Jadi overall seperti ini, Bapak Ibu mohon diskusinya, masukan nanti setelah saya pulang. Saya nggak tahu juga kapan saya pulang ini tertahan ini. Kita kayaknya butuh sambil ngopi nih untuk bagaimana laporan kita itu compact tapi berisi informasi-informasi yang bisa langsung tepat sasaran gitu untuk disampaikan ke pimpinan. Saya yakin kalau pimpinan itu dikasih data angka banyak ya tetap akan bingung dan tidak fokus gitu. Nah dengan hasil seperti ini highlight apa yang nanti bisa saya masukkan ke poin rekomendasi. Semacam policy brief gitu Pak Ngesti. Itu penting paling nanti juga pimpinan pengambil kebijakan atau Pak Ngesti sendiri butuhnya melihat poin itu saja. Secara umum, secara detail tetap akan nanti coba saya sajikan.
saya dan tim ada Bu Indah. Bu Indah makasih udah gabung. Nah itu untuk pemateri diskusi. Monggo mungkin ada yang ingin disampaikan atau Pak Raden ada tambahan? Ya, terima kasih Bu Ketua. Mohon izin merepotkan karena memang akhir tahun anggaran saya harus laporan di Bapak ini emang tugas saya kok. Saya yang nggak enak ini sama Bapak Ibu ini. Monggo betul. Pertama memang alhamdulillah bahwa responden survei kita lebih baik daripada tahun kemarin. Kata kuncinya adalah berkaitan soal kesadaran. Nah ini kita berhasil dalam tanda kutip meningkatkan ruang-ruang kesadaran untuk mengisi. Ini tidak kita wajibkan. Yang kedua, memang satu tadi sudah ada preambul dari Bu Ketua kalau nanti skalanya menjadi 1 sampai 4 kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan soal penilaian yang 400 responden yang sifatnya blank. Kalau saya memang dimasukkan dalam include skala yang UB besar saja. Karena nampaknya tadi misalnya jumlah vendor umum ini cukup banyak. Karena mungkin mereka berhubungan dengan UB itu menilai secara keseluruhan. Nah, kita nggak tahu kan persepsi yang dibangun oleh responden. Kemudian yang tadi sempat disampaikan, yang ketiga berkaitan soal di jajaran lingkungan direktorat, mungkin dipisahkan nanti berkaitan soal dipisahkan antara BPU ya, di bawah BPU dan universitas, artinya di bawah rektorat. Nah, tadi kan masih menjadi satu, saya setuju karena lingkupnya berbeda. Responden kita muncul lagi misalnya berkaitan soal BPU, UBKV 1, ini pengalaman terulang lagi dengan kasusnya FTP di tahun kemarin. Tinggi tetapi isinya survei cuma 1. Nah ini kan nggak fair juga. Nah ini kira-kira mereka ditarik saja karena hanya cuma 1 kan begitu, sehingga tidak bisa kemudian dibangun kesimpulan bahwa di sana lebih baik bersih dan sebagainya. Nah ini juga tidak bisa saya baca. Kalau kemudian di cross tab pun nggak bisa tercross tab kan begitu ya, identitasnya dan sebagainya. Nah itu. Kemudian pada pokok substansinya bahwa yang pertama menggambarkan, kita menganggap bahwa yang saya kaget itu menganggap bahwa sosialisasi yang kita delivery ke unit-unit kerja itu saya kira cukup masif, tapi ternyata di dalam hasil survei justru mendapatkan nilai yang terendah. Ini menarik kebijakan yang kemudian harus diambil di tahun 2025. Yang kedua, berkaitan soal substansi yang terendah itu juga ternyata berkaitan soal diskriminasi layanan. Wajar terdapat diskriminasi layanan karena evaluasi ZI kita di tahun 2024 berkaitan ULT PLT ini juga tidak ada. Jadi ini saya kira cukup signifikan. Oh yang sana dilayani 2 hari, yang sini 1 hari, wajar. Situasi-situasi itu kemudian muncul. Jadi apa kualitatif temuan kita di lapangan dan kuantitatif di lapangan kita temukan, kualitatif dalam angka-angka dan data statistik, saya kira juga cukup signifikan. Dan hasilnya nanti kita menunggu saja dari Bu Ana dari Jakarta. Semoga titian muibah dari berbagai negara ini sampai di Malang lagi sebelum akhir tahun kan begitu. Kalau saya itu komentar saya Bu Ketua. Terima kasih. Mungkin yang lain mau. Iya, betul Pak Ngesti. Monggo Bapak Ibu yang lain sambil saya catat masukan-masukannya. Bu, usul tadi kan ada nilai yang paling kecil ya, dan itu kan ada beberapa poin, itu mungkin bisa dirijikan Bu. Jadi benar-benar tahu mana sih yang nomor 1 tadi kan A, B, C, D, E gitu ya. Ya di poin yang mana sih Bu? Apakah di poin A kah, di poin B kah? Meskipun memang itu ya poin-poin yang paling rendah. Tapi paling nggak nanti kalau misal Pak Ngesti punya program yang selanjutnya bisa dikerututkan ke poin tersebut. Tidak hanya secara global
apa tadi leadernya saja, tapi yang detailnya dia usulan aja Bu. Setuju. Tambahin kerjaan maksudnya. Lebih detail. Masih sampean iku. Ini kan aku outline, ini nilainya sudah ada per poin. Jadi 1A, 1B, 1C itu sudah ada. Hanya nanti saya lagi mikir ini ya opo tampilan ini supaya nggak terlalu bulky gitu ya, nggak terlalu banyak angka. Langsung ke apa namanya, mungkin ranking nanti ya. Saya mikirnya itu mungkin ranking. Urutan-urutan karena secara statistik jika mau skala 1 sampai 4 ataupun sampai 5 angka ini memang sebenarnya tidak terlalu jelek gitu ya, nggak jelek di bawah rata-rata, tapi kan urutannya yang penting akhirnya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang angkanya nanti terlihat oh yang paling rendah berarti yang paling jelek gitu, sebenarnya ya nggak juga gitu. Tapi priority kita jika ingin memperbaiki sesuatu berarti kita ambilkan dari memang angka yang terendah. Urutannya kayak gini Bu Indah. Jadi kalau 1A sampai 1F kita lihat ya. Tadi kan berkait dengan diskriminasi pelayan ini yang paling rendah. Apa sih masalahnya? Kalau kita lihat angka yang terendah misalnya di sini berarti di 3,51 ini berarti 1B sama 1D. 1B 1D kalau kita lihat ke pertanyaannya itu ada di tarif biaya layanan sama tidak terdapat perlakuan khusus. Nah ini berarti kan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena merasa adanya keistimewaan untuk yang lain. Dan tampaknya ya memang ini common ya kita lihat. Tampaknya memang iya. Ya itu sama-sama lah kita akui ya, mungkin ya kalau kenal dekat itu kayak Bu Indah kita apa-apa diiyakan sama Pak Rektor ya gitu-gitu lah mungkin ini apa namanya terjadi dan dilihat orang gitu. Nah ya nggak apa-apa, ini kita point out gitu, nanti angkanya tetap kita keluarkan Bu Indah, nanti aku dewangi yo gak iso gewer aku ini untuk menata lah paling tidak. Secara outline-nya akan saya susunkan, tapi mungkin untuk interpretasi dan lain-lain saya butuh bantuan untuk menarasikan. Nah untuk narasi ini nanti akan kita share saya Bu Indah, Bu Ulfa nanti ya kita share di Google Drive saja untuk menambahkan aspek kualitatifnya Pak Ngesti. Seperti tadi jenengan sampaikan, diskriminasi pelayanan, kenapa ini kemudian nilainya rendah? Ternyata bisa dikaitkan dengan keberadaan OLT PLT. Kalau itu jalan harusnya ini nggak ada, karena semuanya clear, SOP clear. Tarif biaya layanan itu juga clear untuk dilihat, kan seperti itu. Kita lebih bisa fokus akhirnya untuk menentukan poin-poin yang memang harus kita perbaiki ke depan. Nah ini yang saya mungkin agak miss informasinya, melihatnya masih di bidang akademik sampai saat ini dan di MIPA. Khawatirnya nanti ada yang perlu dilengkapi dari poin sudut pandangnya di universitas dari RP. Nah itu nanti monggo bisa menambahkan beberapa interpretasi di sana. Gitu Bu Indah, PR yo. Saya tuh nggak tahu di Jakarta sampai kapan soalnya. Monggo masukkan yang lain, teman-teman. Monggo. Para penulis kaget gak dengan infonya? Kalau dari saya itu Pak Raden, buka mic wisan ya apa Pak? Udah mulai tutup Jepang ya? Cek teler ketui. Waduh, aku teler langsung kerja ya, gak bisa turu. Jadi ngaten kemarin memang isian yang dinilai itu kemarin kita cek itu memang awalnya tidak wajib diisi Bu. Tapi itu sudah kita perbaiki tanggal 20 Oktober. Jadi sebenarnya setelah itu insya Allah semua data itu sudah clean. Mungkin saran aja kalau misalkan untuk penilaian unit kerja kan mungkin itu bisa diabaikan ya yang blank-blank itu, tetapi untuk agregat seperti yang sampaikan Bu Ana tadi mungkin bisa kita pakai datanya nih, mungkin itu Bu. Ya siap Pak Raden. Kalau untuk yang respon masuk sebelum 20 Oktober itu yang missing sudah saya analisis pakai missing value, jadi sudah save.
Hanya masalahnya adalah menerjemahkan ketika misalnya saya dari MIPA, kemudian diminta untuk mengisi mau menilai fakultas yang mana, saya nggak ngisi. Jadi sudah jelas sumbernya asalnya responden, tapi yang dinilai tampaknya memang umum dan itu tidak salah juga gitu. Hanya perlu kita sepakati apakah boleh misalnya kita interpretasikan berarti yang dinilai itu adalah universitas. Nah tadi Pak Ngesi sudah memberi arahan, kita anggap saja seperti itu. Nah mungkin yang banyak mengisi juga dari vendor dan lain-lain yang ingin memotretnya memang tidak spesifik fakultas atau unit tertentu tapi memang secara umum. Makasih. Atur nuhun Pak Raden. Ada lagi kah Bapak Ibu? Aman ya? Enak rapat sama Pak Nges itu singkat padat jelas. Oke, kalau misalnya sudah cukup Bapak Ibu mohon izin nanti hari ini akan saya buatkan outline-nya, mulai menata tabel yang ada di situ. Nanti Bu Indah mohon membantu untuk menarasikan angka-angka yang ada, dan ditambahi dari aspek temuan kuantitatif ini kira-kira narasi kualitatif apa yang bisa memperkuat argumen atau mungkin dapat ini memberi rekomendasi langsung. Nah itu tugasnya Pak Ngesi dan Bapak Ibu yang saya akan coba tambahkan, tapi mungkin ya tetap butuh masukan dari Bapak Ibu yang lain. Makatan Bapak Ibu mohon izin ini tampaknya sudah Kalau ada masukan lain monggo bisa di grup WA juga sambil nanti saya buatkan laporannya. Insya Allah Pak Anisti kalau memungkinkan akhir minggu ini saya akan mampir ke RP untuk paling tidak draft awalnya kami sampaikan ke tim. Detailnya bisa kita mungkin 1-2 kali rapat lah untuk memfinalkan laporan IPA kita di tahun 2024. Begitu Bapak Ibu, mungkin bisa saya akhiri sekian. Matur nuwun atas rawuhnya, kedatangannya, baik yang online maupun yang online hanya Pak Raden berarti. Tadi Pak Mokhtar ada, nggak tahu terus nggak ada lagi. Iya, tapi terus live saged saya akhiri Pak Ngesti. Siap. Ya, matur nuwun Bapak Ibu, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sampai ketemu minggu depan akhir minggu ini. Kapan boleh Bu? Karo koper kuwi kari kok. Lek koper kari alasan jebuk rono ta Bu? Belane aku melayu kopernya gak iso nututi. Monggo saya sudah ditunggu di kamu sebelah. Amit monggo pun. Izin. Assalamualaikum. Pak Nur, Pak Arif. Siap. Laporannya Putar masuk lagi deh. Ini ketemu angkanya. Iya. Putar masuk lagi. Sekilas sudah ada angkanya. Sekilas kan sudah ada. Sudah ada kan? Ya sudah di close aja. Tapi tadi angkanya itu saya 1-5. Tapi di sini ada Yoba hanya untuk memudahkan membaca diskusi saja. Sudah diputar ya tadi. Sudah diputar ya. Tadi ada pertanyaannya yang satu itu minus bagus ada sudah diputar tadi. Pas Bapak Ibu izin rapat telah berakhir, nanti saya share rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.